Tapi dari pihak-pihak lain, ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies. Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Tidak. Pak Gubernur gagal, maka saya mengakui Pak Ganjar yang kurang apa dari Jawa Tengah? Kemiskinan saya masih sedih. Brebes itu masih luar biasa miskinnya. Apakah kita tidak bisa mendorong? Berarti Anda gagal? Iya, saya gagal. Saya gagal. Kalau kemiskinan itu menjadi nilai nomor 1 dan itu membuat seorang gubernur tidak layak, izinkan saya nggak mencalonkan lagi. Litbang Kompas menggelar survei saat debat Capres ketiga digelar. Diketahui debat Capres jilid 3 ini berlangsung panas karena aksi saling serang sesama Capres. Hasilnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan justru mendapat penilaian buruk. Padahal sebelum debat dimulai Prabowo digadang-gadang akan menguasai panggung dan masalah debat karena itu memang bidang yang dijabatnya saat ini. Masyarakat yang menyaksikan acara debat Capres bidang pertahanan dan geopolitik Minggu 7 Januari 2024 mungkin kecewa melihat Prabowo Subianto. Pasalnya Capres nomor urut 2 ini kurang maksimal dan banyak pertanyaan yang tak bisa dijawab secara lugas. Pada saat acara debat dilakukan, Litbang Kompas pun menggelar survei terkait performa. Hasilnya cukup mengejutkan, Prabowo yang juga Menteri Pertahanan Republik Indonesia justru dianggap yang paling buruk. Litbang Kompas melakukan jajak pendapat untuk merekam penilaian publik atas performa 3 calon presiden atau capres pada debat kedua. Salah satu aspek yang dilihat pada survei yang melibatkan 210 responden itu yakni menjawab pertanyaannya dengan lancar, menguasai permasalahan dan penampilan di atas panggung. Adapun dalam aspek pertama yaitu soal menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sama-sama mendapatkan skor 7,4. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapatkan angka 6,9. Kedua, pada aspek menguasai permasalahan, Anies memperoleh angka 7,2 dan Ganjar 7,4. Adapun Prabowo dinilai publik dengan angka 6,9. Lalu pada aspek ketiga yaitu penampilan kandidat di atas panggung, Anies memperoleh skor 7,9 dan Ganjar meraih skor 7,8. Kemudian Prabowo hanya mendapatkan angka 7,1. Adapun survei berlangsung pada 7 Januari 2024 pukul 19.30 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Responden yang diwawancarai dipilih secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk setiap provinsi. Dengan metode itu, jajak pendapat memiliki tingkat kepercayaan 95%, margin of error kurang lebih 6,76% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Ya, jadi memang kita mencoba untuk melakukan pengukuran terhadap performa dari tiap kandidat ya. Ada 3 aspek yang kita coba ukur. Yang pertama adalah bagaimana kandidat capres ini bisa menjawab pertanyaan, kemudian bagaimana para capres ini menguasai materi yang ditanyakan, dan yang ketiga adalah bagaimana penampilan termasuk pakaian, kemudian sikap, gestur, emosi, mimik gitu yang ditampakkan di atas panggung. Nah, dari 3 aspek itu kita bisa lihat sebetulnya posisi Pak Ganjar dan Pak Anies dinilai masyarakat itu relatif seimbang. Nah, yang di luar ekspektasi justru Pak Prabowo yang dinilai relatif lebih rendah di sini. Jadi itu kalau misalkan apakah ditanyakan juga alasannya mengapa seperti itu, Mas Rangga, dengan penilaian itu seperti apa publik meresponnya itu? Ya, jadi memang kalau kita coba breakdown lebih dalam, apa yang membuat nilainya Pak Prabowo sedikit lebih rendah itu berada pada aspek
cara menjawab pertanyaan dan juga penguasaan materi dari tema debat pada kemarin itu. Nah, pada aspek ini penilaiannya di bawah angka 7 memang. Sedangkan soal penampilan dinilai masih relatif lebih tinggi di angka 7,1. Jadi memang masyarakat melihat dalam konteks ini ya, Bapak Prabowo kurang bisa mengelaborasi, kurang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam konteks pertahanan. Baik, kami juga akan menampilkan bagaimana tadi data yang disampaikan Litbang Kompas soal menguasai permasalahan. Kita akan perlihatkan kembali kepada Anda soal dan juga bagaimana penampilan para kandidat di atas panggung debat Pilpres pada malam tadi. Ini dia kami tampilkan. Jadi Mas Rangga, debat yang disajikan ini bisa mempengaruhi elektoral kandidat ke depannya atau seperti apa nanti Mas Rangga? Iya Mas, jadi setelah kita lakukan pengukuran ya selama 3 kali gelaran debat, itu kita dapati memang pengaruhnya cukup ada ya. Dari debat pertama sampai debat ketiga ini kurang lebih kisarannya 10-11% responden yang pilihannya berubah setelah melihat debat. Meskipun memang sebagian besar 3/4 dari masyarakat itu sudah menentukan pilihan dan tidak terlalu terpengaruh dengan hasil debat. Baik, berarti ada temuan. Tapi kalau angkanya kan sebelumnya di debat pertama ada yang ini yang berubah pilihannya. Ini artinya menurun jika dibandingkan debat Cawapres kemarin atau bagaimana Mas Rangga ya? Yang masih berubah pilihan? Ya kurang lebih sebenarnya sama sih Mas. Jadi kita bisa lihat bahwa hanya sekitar 10% lah yang terpengaruh oleh prosesi debat ini. Gitu. Sebagian besar ya kita bisa bilang 3/4 tadi itu sudah punya pilihan yang cukup mapan. Meskipun begitu kita bisa coba tarik lagi bahwa berdasarkan hasil Litbang Kompas ya survei pada Desember kemarin itu masih ada sekitar 20 sekian persen undecided voters. Nah bisa jadi inilah yang kemudian dipengaruhi oleh proses debat-debat yang kemarin sudah terjadi dan nanti akan diselenggarakan. Meskipun angkanya nampak kecil, tapi ketika kita coba bandingkan dengan undecided voters itu bisa jadi perubahannya signifikan juga. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Wong saya suka kok. Mas Ganjar gimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung 11 miliar. Sejak ada pembebasan, saya belum pernah menerima uang pembebasan 11 miliar semenjak saya jadi Ketua Gempa Dewa. Kalau itu yang menerima 11 miliar itu bukan Ketua Gempa Dewa, itu yang menerima Ingsin Sutrisno, bukan Ketua Gempa Dewa. Kalau Ketua Gempa Dewa kan saya, jadi kalau saya kan namanya Sudiman bukan Ingsin Sutrisno, jadi yang jadi Ketua Gempa Dewa sekarang itu kan saya sendiri, jadi saya masih menolak sampai sekarang. Jadi yang menerima 11 miliar seperti yang disampaikan sama itu Pak Ganjar itu Pak Ingsin, jadi bukan saya sendiri. Kalau saya sepeser pun saya belum pernah menerima uang pembebasan dari pemerintah atau dari BPN gitu. Jadi saya sampai sekarang itu masih menolak. Dan tidak kalah penting hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Ini harus sudah dua malam ya. 2 malam. Jadi dari grup itu ada kirim foto anak saya lagi di rumah sakit. Apa sih namanya? Rumah sakit apa? Darmais. Dari rumah sakit Darmais. Tolong dicek di situ Pak. Kayaknya ada anak korban tembak polisi umur 14 tahunan. Jadi langsung di-share foto itu, saya lihat ini bukan anak saya. Rambutnya nggak keriting anak saya.
Tapi setelah saya lihat lagi wajahnya kok memang anak saya itu. Gak lama ada dari grup itu, dari tim relawan yang waktu itu menolong anak saya di ambulan, datang katanya mau klarifikasi, mau mencocokkan data. Ya, saya tunggu nggak apa-apa, saya datang, dia datang, terus saya sudah datang, dia bilang sebenarnya mereka udah tahu kalau itu memang cocok anak saya. Datang ibunya kalau nggak kuat di dalam aja, jadi saya diajak, bapak kuat ya, insya Allah saya bilang kuat. Setelah dilihatkan video waktu anak saya dibawa di dalam ambulan itu, memang persis anak saya pakai celana pendek kotak-kotak. Saya bilang itu benar anak saya udah nggak bisa apa-apa, bahwa benar memang anak saya. Tapi kalau ini ceritanya simpang siur, ada yang anak saya bilang ditembak atau anak saya diseret, dipukuli, itu banyak simpang siur, banyak video yang memang, yang jelas sih saya nggak ngelihat ke situ, yang jelas anak saya ini dibunuh. Kayaknya Kang Sobari pernah dalam tanda kutip nih ya, kalau saya salah, memaki-maki Anies kayaknya di media sosial. Bukan memaki-maki, sangat memaki-maki. Nah, Sangat itu yang baru saya ingat. Waktu itu ngomong apa, Kang Sobari? Banyak hal. Yang paling diingat, itu yang saya lihat, loh, kok tumben-tumben ya seorang Sobari yang biasanya sangat Jawanis, marah betul dengan, itu tahun berapa waktu itu? 16 apa 17 gitu. Oh, 2016 atau 2017? Iya. Karena itu diviralkan lagi tuh kalau saya nggak salah. Sampai sekarang. Iya, itu kenapa? Marahnya tuh apa? Waktu poin marahnya? Bagi saya, kalau seseorang ya begitu mati-matian untuk mencapai cita-cita politik, ya ahli-ahli agama bilang, Pak Kures dan sebagainya, kalau begitulah watak manusia, sampai at all cost, Tuhan boleh mengizinkan barangkali, tapi Tuhan tidak akan membimbing dia lebih lanjut. Tidak akan membimbing dia lebih lanjut. Nah, apa Anies itu ada tanda-tanda orang yang dibimbing Allah. Kalau kita berbicara secara dingin, dia anak buah saya dan tidak pandai bekerja. Anak buah saya. Anak buah di The Partnership. Di Partnership for Governance Reform. Oh, itu cuannya banyak tuh dulu. Sugih ya. Lanjutkan ya. Nah, dia semacam gitu. Terus minta izin pada saya untuk meninggalkan kantor karena ingin memimpin Paramadina. Sebagai rektor. Sebagai rektor. Saya kasih tahu. Paramadina punya definisi tentang intelektual Muslim. Intelektual Muslim bukan seperti kamu. Pua Paramadina, pua cara berpikir Paramadina itu orang gerakan. Orang gerakan betul, orang yang berpikir tentang umat dan care terhadap kebutuhan umat lalu melakukan tindakan-tindakan. Dan iya tentu HMI, tentu Muslim, tentu sekolah, tentu keterpelajaran. Tapi kalau dulu Kang Sobari HMI juga? Wah, aku HMI, aku PII. Siapa yang PII aku keren. Saya tidak HMI, tidak PII, tidak GMNI, tidak apa-apa semua. Aku PII. Cuma Refdi Harun, warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam saja. Silakan. Cukup itu. Nah, masuknya ke Paramadina itu ngerebut jabatannya Yudi Latif. Bagi saya itu nyoreng. Kalau seseorang, Yudi Latif itu junior di LIPI juga dulu. Iya, junior saya di LIPI, betul. Tapi dia tidak junior Nanis karena mungkin umurnya sama mereka. Atau enggak, mungkin juniornya Kang Sobari. Juniorku, betul. Betul. Yudi Latif lebih tua dari Anies mungkin. Lebih tua, saya kira iya. Nah, Yudi Latif sudah terpilih tapi dianulir oleh yayasan. Yayasan itu ada di antaranya itu Anies bilang itu pamannya, ada menyebut nama. Nama saya lupa, tapi saya pernah menyebut itu, Pak. Bukan, keliru.
diri yayasan itu menganulir kemenangan Yudi Latif untuk kemudian diberikan kepada Anies.